Kata dokter, Ya. saya udah nggak ada jantung gitu ya. Detak-detak jantung, astagfirullah. Diponos dokter seperti begitu. Pada saat saya lihat, pas saya lihat orang-orang gitu ya, sampai orang-orang nangis gitu ya, lihat saya kayak gitu. Berarti bisa dijabarkan bahwasanya ketika dibawa ke rumah sakit itu mungkin kata dokter udah nggak ada detak jantungnya. Iya. Bisa dijabarkan di sini mati suri, mungkin kayak begitu. Yang saya kagetnya gini, kalau dia udah 24 jam nggak ada, udah telepon keluarganya gitu. Udah diponis mungkin. Ya, Istighfar. super aja. Tapi alhamdulillah ya Allah berkehendak lain lah. Ya. Diberi kesempatan untuk kedua kalinya. Nah, itu. Alhamdulillah. Sampai saya ya dari jam berapa, setengah 12 sadar sampai jam setengah 6. Jam setengah 6 pagi. Iya, kena dokter gitu. Tapi untuk berapa jam? Sampai di situ kan Ya. saya belum pulang gitu ya. Belum pulang, saya ikut dulu kerja. Soalnya kan saya bete gitu ya di kontrakan gitu. Ya. Bete saya kerja. Kata orang yang di situ ya, karyawan emang gak ada apa-apa. Cuman kata orang karyawan ini ada anak mati suri gitu ya. Iya. Hidup lagi. Saya di situ nggak kuat, udah mending gini aja, mending pulang lah. Nggak kuat gitu saya dengarnya gitu. Kuat dengan omongan-omongannya. Iya, dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Mang Dudung ya, selaku host di AMT Official. Nah, di video kali ini alhamdulillah ya, kita sudah bersama Mang Reksi dan juga Pak Agus juga. Sehat Mang Reksi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesepuan juga alhamdulillah udah bisa hadir. Terima kasih ya udah bisa hadir di sini. Nah, di sini di video kali ini kita akan berbagi pengalaman juga ya seputar yang dialami oleh Mang Reksi ya. Yang dialami oleh Mang Reksi waktu dulu itu sempat diajak kerja ke luar Garut ya, keluar daerah Garut, yaitu kalau nggak salah ke Banten ya, Serang. ke Banten. Nah, di situ Mang Reksi itu pernah mengalami sesuatu hal yang bagi saya mungkin mengerikan juga sih. Mengerikan juga, seperti tadi saya dengar juga bahwa di sana Mang Reksi itu di tempat pekerjaan itu sempat mengalami gangguan juga tentang adanya makhluk-makhluk halus yang di sana. Dan juga sempat terjadi insiden yang menegangkan juga bagi kita ya, bahwa dia sempat tidak sadarkan diri. Dan di situ juga yang pas dicek, diperiksa oleh kedokteran, detak jantungnya pun sempat berhenti sejenak ya. Tapi alhamdulillah Mang Reksi bisa bangkit lagi ya, bisa bangkit lagi juga dengan keadaan sehat walafiat alhamdulillah ya. Mungkin untuk jelasnya kita langsung saja berbincang dengan Mang Reksi. Mungkin Mang Reksi bisa ceritakan tentang soal yang dialami waktu di Banten dulu ya, yang sempat berhenti detak jantung itu memang mengerikan juga sih Pak. Awal mulanya. Iya, awal mulanya seperti apa tuh? Awal mula saya ya kerja di situ, saya kerja kan dipanggil sama teman gitu ya. Iya. Mangsi, gimana di Garut masih kerja apa enggak? Kata saya, enggak, lagi nganggur gitu ya. Kata dia, ya udah, kalau mau ikut aja sama saya kerja gitu. Ya. Kemana kata saya? Ke Banten gitu. Ya udah,
kapan mau berangkatnya? Kata saya waktu itu, kata dia, siap nggak malam minggu berangkat? Oh, malam. Iya, malam. Ya udah, saya siap berangkat Ya. ke situ. Nah, saya udah di perjalanan, udah sampai situ. Hari pertama di situ ya, saya belum kerja gitu. Belum kerja. Belum kerja. Iya. Dicek apa? Tes darah itu kayak gitu. Oh ya, di tes darah. Nah, ya. dites darah dulu seminggu belum bisa kerja gitu. Nah, pas udah beres seminggu itu ya, saya dikontrakan. Nah, di situ saya kerja gitu, dipanggil. Ya, Udah, kalau boleh tahu kerja apa nih? kalau saya kerjanya bangunan. Oh, kerja di bangunan, semacam Bangunan. proyek kayak gitu. Iya, ya? proyek-proyek. Oh, Iya. Mungkin asal mulanya bisa sampai ke tempat kerja diajak oleh seorang teman. Iya, Oh, iya. teman. Ya, lanjut. Nah, udah di situ saya minggu pertama ya kerja, udah berjalan gitu ya. Udah berjalan minggu pertama aman-aman aja gitu ya. Nah, di saya situ kerja. Nah, pas saya mau kerja ke minggu kedua, saya kerja ada yang bilang gitu. Iya. Ya kalau Sundanya gini. Nah, kamu jangan ke situ. Di ruangan itu nggak ada yang berani. Sempat ada yang ngasih tahu juga. Iya. Itu yang ngasih tahu kayak gitu tuh orang luar karyawan atau sesama karyawan? Luar karyawan. Oh, luar karyawan. karyawan. Berarti nggak ikut kerja di situ ya? Iya. Iya, iya. Nah, pas di situ kan dulunya kejadian gitu, ada kejadian. Oh, sempat ada kejadian. Iya. juga. Nggak, seketika ada yang ngomong kayak gitu ke Reski misalkan, ya seperti gitu jangan di situ gitu ya. Iya. Pemikiran Reski sendiri seketika mendengar ada kayak gitu, apa sepintas yang dalam pikirannya Reski? Ya kalau saya mah biasa aja gitu. Oke. Terobos aja gitu. Oh, Langsung iya. terobos aja ke tempat itu. Tidak punya pikiran lain-lain. Nggak ada aman gitu. Nah, pas di situ mungkin ini mah ya, Iya. sebelum kejadian saya kencing di situ. Saya kencing kan nggak kuat. Iya, iya. Soalnya kan di lantai 9 gitu ya. Paling atas gitu ya. Lantai 9 gitu. Kalau boleh tahu, ini sampai tingkat kayak gitu, emang ngebangun apa sih? Gedung PT karet. Pembuatan karet. Pabrik. Oh, sampai tingkatnya tingkat 9. Berarti proyek gede juga ya. Iya. Iya, iya. Iya, 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 terus. Nah, udah di situ saya kencing. Saya ingat. Oh, iya. Di sini kata orang-orang jangan sembarangan. Nggak ada orang yang lewat ke sini gitu. Saya mau terobos, saya kencing di situ. Aman-aman aja gitu ya. Iya, iya. Minggu kedua aman-aman aja. Biasa lewat ke situ ke tempat itu aman, nggak ada apa-apa. Nah, minggu ketiga saya firasat buruk. Pas mau berangkat ya, di lantai dasar mau ke lantai 9, Iya. firasat saya udah buruk gitu. Nggak Lu enak hati. boleh tahu nggak, maaf nih dipotong nih. Firasat buruk itu dalam arti itu kurang sehat kah, atau punya pemikiran lain kah, atau kayak gimana itu? Ya kalau dikategorikan memang seperti nggak fit gitu badan. Oke. Oh, iya. Nah pas di situ saya dari awal kontrakan saya nggak mau kerja. Udah malas gitu ya? Udah malas Nggak- gitu nggak hari itu. firasat, ya. Iya malas. Kata bos, ya udah mending kerja aja sayang gitu. Ya udahlah saya paksa kerja. Gitu. Berarti memaksakan diri untuk Memaksakan bekerja. diri, ya. Karena kata si bos kayak begitu. Oke. Udah minggu ketiga itu saya biasa aja gitu. Cuman emang agak serem gitu ya. Nggak ada satu orang pun yang jalan ke situ. Cuman saya berdua sama teman. Maksudnya di sini agak serem tuh bisa dijelaskan nggak, agak serem kayak bagaimana? Atau serem sepi, atau serem gelap, atau serem kata orang ada penampakan, atau kata orang ada penghuninya, atau gimana? Bisa dijabarkan kah? Ya di situ kan emang gelap, serem. Seremnya itu kan lewat orang-orang kan nggak ada yang ke situ gitu ya. Emang serem di situ, lahannya juga
sampai apa laba-laba ya, apa laba-laba itu, sarang laba-laba ya, Laba-laba. Iya. kelelawar kayak gitu, kebanyakan besar gitu, banyak. Iya. Cuman saya di situ biasa aja, kan saya niatnya kerja gitu, niat saya kerja, saya nggak ganggu yang ada di sini gitu. Nah udah di situ minggu keempat, nah pas mau kejadian ya, minggu keempat saya di kontrakannya berangkat kerja, di situ kerja biasa, saya ngelembur kerja. Tapi mohon maaf nih dipotong dulu sebentar. Saya penasaran ini, maksudnya penasaran gini. Ada nggak misalkan ada yang bilang bahwasanya tempat itu teh kayaknya serem, kayak yang kata Reski tadi tuh gelap serem atau gimana, atau ada penghuninya apa, atau memang ada peristiwa apa di situ, atau karyawan yang meninggal atau gimana, ada nggak yang jelasin kayak gitu? Ada orang Jawa gitu. Orang Jawa cuman bisa bahasa Sunda gitu ya. Iya. Cuman agak kasar gitu Sundanya. Apa kata dia ke? Jadi gini, kalau pengen tahu kamu, di sini kan nggak ada orang yang kesini lewat. Iya. Karena ada kejadian dulunya, baru 3 tahun. Dia jatuh dari lantai 8. Waduh, lumayan tinggi. Iya. Iya. Dari lantai 8. Nah, di situ semua pekerjaan disuruh pulang gitu. Enggak. Ini maksudnya Tinggal gini. dulu mungkin. Itu yang di apa? Yang lewat situ itu masih dalam ruangan atau di luar bangunan? Di ruangan, masih di ruangan. Di ruangan masih di tempat ruangan. kerja itu? Iya. Pas saya kejadian sih di situ. Iya. Nah, udah di situ saya kan panik gitu ya, meskipun itu cuman cerita. Tapi saya belum puas gitu ya, meskipun ada panik-paniknya saya gitu. Masih percaya nggak percaya? Iya. Gitu. Nah, di situ saya udah terobos aja lah. Itu saya kerja 6:30 malam gitu. Karena niatnya kerja ya. Iya, Aneh. Nah, udah di situ saya cari makan, ambil makan gitu. Di bawah ya. Udah pekerjaan udah beres lah, istirahat gitu ya, setengah jam 10. istirahat. Iya, setengah 10. Udah istirahat. Saya ke bawah. Ke bawah ambil makanannya, nasi. Jam 10 malam? Iya, jam 10 malam. Oh, berarti ngelembur ya? Iya, ngelembur. Oke. Nah, saya ambil nasi ke bawah. Nah, pas mau ambil nasi, saya melihat gitu. Ya. Kayak kakek-kakek gitu. Cuman gini, ngelambain tangan gitu. Iya. Yang saya terjadi di situ gitu. Kalau itu mah kesini. Manggil, Yang manggil, ya. Iya. Cuman saya kan belum makan. Saya ambil dulu makan ke bawah gitu. Nah, udah ambil makan sama saya itu ambil galon. Tapi maaf nih, menurut Reski sendiri nih, pertanyaan saya, apakah sesosok kakek-kakek ini atau sosok makhluk astral atau emang karyawan yang kerja di situ? Menurut Reski? Kalau saya sih lihatnya karyawan gitu. Oh, karyawan. Iya. Berarti karyawan. yang Karyawan. asli, Nah, gitu. bukan Gini makhluk nih. astral. Iya, kayak gini. Emang saya kok kakek-kakek masih kerja gitu ya? Tengah malam ini, Iya. jam 10 gitu ya. Iya. Kok kakek-kakek masih kerja? Nah, saya itu tutur sama saya diiringi gitu, diikutin gitu ya. Nah, pas di situ saya kemana ya? Hilang gitu kakek-kakeknya. Hilang. Nah, pas saya ikutin dia, Iya. nggak jauh lah, beberapa meter, paling 6 meter lah. Di situ maksudnya tembus gitu. Tembus tembok gitu. Yang jadi nggak ngerti saya barusan kan Reski itu bilang bahwasanya ini kakek-kakek ini adalah seorang karyawan di situ. Tapi kok bisa tembus? Berarti gambaran kita kan bukan manusia biasa, tapi Iya. atau ini mungkin bisa dijabarkan makhluk astral atau Iya. gimana? Jadi maksud Mang Resi itu penglihatan Mang Resi itu dia itu Kayak seperti karyawan di sana. Oh. Tapi setelah diikutin dia bisa nembus.
dan jadi menghilang ya jadi secara gini, tidak kalau langsung. itu karyawan kan, kata saya itu, oh karyawan kok ada kakek-kakek masih kerja jam segini. Iya. Kayak karyawan. Iya. Iya, Anggapannya. Iya, gitu. Nah, beranggapannya. pas dia menghilang, saya kaget. Mm-mm. Astagfirullahaladzim. Nah, Kok? apa tuh ketika melihat kayak gitu yang sepintas nih pikiran dalam Reski itu gimana? Lari, kaget atau gimana? Waduh, saya di situ mikir dulu. Mm-mm. Oh, berarti kata orang yang ke saya bilang, oh berarti benar. Mm-mm. Di situ ada makhluk. Ada makhluk astral, Iya, ada makhluk. angker gitu ya. Iya, angker. Mm. Nah, di situ langsung saya lari ke bawah. Mm-mm. Gitu. Lari. Saya bilang dulu sama satpam. Iya. Apakah benar itu ada karyawan kakek-kakek Mm-mm. berambut putih ya? Iya, iya. Kalau orang dulu berambut putih, cuman segini, cuman tangannya udah Keriput. Ya, ya keriput. kena keriput. Iya, iya. Nah di situ pas saya bilang sama satpam, Pak maaf saya mau tanya apakah ada kakek-kakek di sini kerja, rambutnya putih, nggak tinggi, cuman lah standar gitu ya. Oh di situ mah nggak ada. Mm-mm. Soalnya itu kalau itu yang kakek-kakek itu kan saya kerjanya di pesisian laut gitu ya. Iya, iya, iya. Di pesisian laut. Nah, kata si satpam itu dibilangin lagi. Kalau itu mah penjaga yang di pesisian laut itu. Maksudnya di sini penjaga. Penjaga maksudnya kan kalau ada apa-apa, kalau dia muncul bakalan ada yang terjadi aneh-aneh gitu. Oh, maksudnya Reski di sini mungkin penjaga yang dimaksud ini adalah penjaga bukan dari golongan manusia tapi dari Iya, golongan golongan makhluk makhluk astral. Iya, gitu. iya. Oke, siap. Terus Nah, di situ aduh. Malahan saya kaget gitu ya, nggak bisa minum juga sampai 3 gelas gitu ya. Sok, ya. Soalnya kan saya capek gitu ya, ke bawah lari saya ke bawah. Nah udah di situ, aduh, Pak, udah Pak, kalau gitu sama satpam ya, Ya. Pak udah Pak, kalau gitu mending saya kerja lagi lah, lanjut lagi lah. Mm-mm. Kalau masalah itu mas, soalnya kan saya niat kerja Niat gitu. kerja, iya. Nggak, mudah-mudahan lah nggak ada apa-apa. Iya, iya. Ya udah di situ saya pamit sama satpam, saya minum gitu. Minum biar capek gitu ya, sampai keringat kecil besarnya gitu ya keluar gitu. Nah udah di situ udah ambil nasi sama kunci-kunci ya, kunci-kunci Oh, iya. kunci-kunci gudang kayak gitu ya. Alat. Iya, udah di situ saya sambil bawa galon nasi sama galon gitu. Dan itu selain melihat sosok kakek-kakek itu, ada nggak sekiranya kejadian lain atau mau melihat yang di tempat angker itu melihat kepala atau badan tanpa wujud kaki atau badan tanpa tangan atau gimana gitu? Oh belum itu belum ke situ. Oh, jadi Itu ada sih, cuman belum. Tapi ada ya? Ada, ntar. Ya jadi gini, pas saya di situ nggak kelamaan jarak 2 hari Mm-mm. mati di situ. Nggak tahu kenapa saya jadi bingung gitu ya. Masih di situ Di, maksudnya? di tempat yang kata orang. Sama. Iya, yang kata orang yang angker kata itu. orang angker itu. iya, Oh, iya. di situ. Nah pas di situ, lah, kalau kan kata satpam kalau ada si kakek-kakek itu bakalan ada yang kemusibahan. Iya, Iya. bakal ada yang Kalau sesuatu terjadi gitu ya. Iya. Nah pas itu udah, oh berarti benar ini kata satpam. Kalau ada kakek-kakek itu bakalan ada yang kemusibahan. Pertandanya bakal ada sesuatu. Iya. Sampai ininya, astagfirullahaladzim ngerinya. Kena besi ya, apa yang mau dibangun itu apa besi. Oh, si Beton. scaffolding. Iya. Scaffolding. Sampai iya. tembus ke sini. Waduh. Astagfirullah. Nah pas saya di situ nggak lama gitu ya, Iya. nggak lama saya ke atas ke lantai 9, kata satpam mending udah bubar aja gitu Maksudnya bubar di sini? karena ada kejadian itu. Maksudnya bubar Iya. di sini mau berhentikan kerja dulu. Iya kerja semuanya. Cuman apa ya yang orang Jawa gitu ya, Ya. dia mah emang patuh sama satpam gitu ya. Mhm. Lari gitu, bukan lari langsung pulang gitu. Cuman dari grup saya
belum puas, maksudnya naon teh ulah percayakan kitu lah gitu. Masih Iya, tahayul lah gitu. tahayul. Iya, Soalnya kan tahayul. ada Iya. kejadian itu, mungkin kata orang Jawa gini. Aduh, astagfirullah. Jadi kata orang Jawa kan mungkin dia udah lama kerja di situ. Iya, iya. Udah lama berapa? Katanya sih 3 tahun. Ya. Kalau terjadi apa-apa, mungkin dia lebih paham gitu ya. Iya. Nah, di grup saya malah terobos aja gitu. Tahayul apa gitu, gini gitu ya. Iya, iya. Kalau itu mah masalah yang tadi jatuh mah itu mah kemusibahan lah. Gitu. Jadi istilahnya menyepelekan ya. Iya, gitu. Oke. Menyepelekan. Saya teh ikut aja ya kata temen gitu. Ya udahlah. Sayang beberapa jam lagi langsung pulang lah gitu. Ya udah. Nah, pas di situ makan, saya udah biasa makan. Maksudnya di situ makan itu dimakan di lokasi tempat kerja atau pulang udah sampai di kontrakan? Di lokasi. Oh iya. Masih Iya, di kan tempat kerja berarti. Rere Oh, iya. istirahat dulu ya. Istirahat sejenak. Iya, capek lah. Soalnya kan gak ada lift gitu. Gak ada lift gitu ya. Jalan kaki naik tangga gitu lah. Iya, iya. Capek. Mending istirahat dulu. Iya. Nah, udah di situ tanggung saya berapa menitnya? 10 menit lagi. Soalnya kalau dibesokin mau dikerjain yang lain gitu ya, gedung yang lain gitu. Nah, di situ saya beresin aja lah berdua sama temen. Ngaci tembok gitu ya. Oh iya. Iya. Ngaci Master gitu ya. ya. Saya naik aja. Naik. Nah, di situ kata temen, Ki, kalau itu bantuin tuh itu adukan gitu ya, acian, ambil ke atas. Ya. Nah, saya ke bawah ambil acian. Nah, saya di tangga jatuh ke bawah gitu. Padahal sih saya lihat gitu ya, ada tete-teteannya gitu, ada tangganya. Oh, ada tangganya. Kok bisa nembus ke bawah gitu? Jatuh. Maksudnya nembus ke bawah itu? Iya, saya yang aneh itu, saya kan biasa tadi kan saya turun, Iya. biasa aja gitu ya naik Iya, tangga iya. itu. Jadi seolah anak tangganya tuh gak ada. Oh. Gitu. Jadi pas mau turun Gini, iya. ada sih tangga mah Iya. gitu. Ada. Pas saya udah mau di ujung ya, di ujung. Pas gini jatuh ke bawah gitu. Kayak seolah-olah tembus gitu. Iya, Iya. padahal itu ada gitu. Nah, di situ aduh, astagfirullahaladzim. Kata teman saya, "Kamu kenapa?" Kata saya, "Jatuh tadi kok ada tangganya, kok sekarang yang di ujung itu nggak ada." Aneh. Saya jatuh. Sama temannya dibantuin gitu ya ke bawah turun. "Kamu nggak apa-apa, cuman sakit ini aja." Kan kalau jatuh kalau pantat dulu kan sakit gitu ya. Iya, Susah susah berdiri. Nah, di situ udah kamu istirahat dulu bentar. Ya udah nih giniin aja gitu punggung saya biar cepat beres. Ya udah, kata teman digituin ya, diulas-ulas gitu ya punggung saya. Pas udah di situ, ya udah Ki, udah aman. Ya udah, kerja beresin gitu. Ya udah, ayo saya naik lagi. Tapi biasa gitu. Biasa lagi. Tangga itu biasa Ada lagi, bisa gitu, lagi. bisa lagi. Nah, saya kan di situ di atas. Lah, kok tadi saya tembus ke bawah sampai jatuh gitu. Aneh di situ. Nah, di situ saya badan udah muriang gitu ya. Muriding gini. Sampai bulu punduk kalau Ya, belum kuduk meriang. iya. Nah, di situ biasalah kerja. Udahlah, nggak apa-apa. Iya. Yang penting beres dulu kerja, biar besok lanjutin yang gudang yang sebelah itu. Ya. Kalau yang ini kan dikit lagi beres. Ya udah, tinggal ngaci. Ya udah, ayo, biar cepet. Saya bantuin. Iya. Wah, biasa ngaci gitu. Nah, udah di situ kata temen gitu. Boleh peragakan. Iya. Nah, kayak gini ya. Tangan di belakang punduk Di belakang punggung. punggung gini, cuman segini. Cuman ini satu, tangannya badag.
gitu besar. Mm-mm. Ya, gini ngerayap ke saya gitu. Kayak kata teman gini, "Astagfirullahaladzim, Ki, kesini, jangan di situ." Gitu. Itu ada tangan. Ah, yang bener. Merayap di belakang punduk. Ini apa di Jadi tembok. tembok. Oh, di tembok. Iya, jadi Iya. gini nih. Iya, iya. Gini, saya gini. Di Iya. belakang cuman menghadapnya ke saya gitu. Hmm. Dia kayak mau yang cekik gitu lah. Iya, iya. Oh. Nah, udah di situ saya pulang gitu. Mm-mm. Pulang. Sampai sendal saya disitulah tinggal semuanya, sampai HP saya ya ditinggal di situ. Terus setelah ada teman ada sekitar tadi ngomong kayak gitu, bahwasanya ada tangan gitu ya, kayak gitu. Ini sepintas pikiran atau pemikiran Rizky sendiri itu gimana? Sepintas saya Apakah wah ini ada makhluk halus yang emang bener atau makhluk astral yang emang bener mau ngejailin Rizky atau pingin gimana gitu? kalau saya sih pikirnya mungkin emang ini tengah malam, kalau nggak salah malam Selasa gitu. Berarti pas kehadiran. Iya, soalnya mungkin kehadirannya. ini kan tempat dia, kata orang Jawa kan paling seram gitu. Iya, iya, Di iya. situ sarangnya gitu. Iya. Mungkin dia lagi main gitu. Cuman yang saya jadi pertanyaan, kok mainnya di punggung saya gitu ya, Di belakang. dekat Iya, iya. punggung saya Iya, gitu. dekat punggung. Nah, udah di situ kata teman saya, udah lari aja. Tapi Rizky sendiri sempat ngelihat itu tangan kayak gitu. Udah, Oh. pas saya lihat cuman udah ada di atas sih, nggak di sini, tinggal di Oh, belakang, iya, cuman iya, iya. ngerayap gitu biasa. Udah nggak jauh lah, semeteran gitu ya. Nah, udah di Itu situ kondisi terang. gelap, Oh, gelap. gelap. Cuman lampunya kan Penerangan seadanya iya mungkin ya, seadanya kalau di gitu ya. proyek, Sampai itu kan HP saya center, pakai HP saya gitu. Oh, iya. Nah, udah di situ kata teman saya, udah ayo lari. Tuh kan, udah saya lari kan ke bawah. Ya. Saya berbincang sama teman yang lain, grup Iya. gitu ya, grup saya. Tuh, benar kata satpam. Kalau mau pulang aja, jangan maksain kerja. Mm-mm. Nah, udah di situ saya ditinggalin ya, teman udah di bawah, saya kan cuci dulu Ya, kaki bersih-bersih gitu, lah. bersih dulu. Nah, udah di situ saya pulang cuman berdua sama yang kerja tadi, sama saya Teman- gitu ya, teman yang teman tadi yang gitu, tadi. yang lari sama saya, Iya, ketakutan iya. gara-gara itu ya. Nah, saya ditemenin sama dia, ya udah temenin lah, takut kayak yang ada yang tadi gitu ya, takut Iya. ada yang tadi, tangan cuman segini lah, cuman satu besar gitu, berbulu. Mm-mm. Nah, udah di situ saya, itu masih di lantai 9. Mm. Masih di lantai 9. Kalau grup mungkin ini mah ya di lantai 5 gitu ya, udah nyampe lantai 5. Saya cuman di atas di lantai 9 gitu, belum masih bersih-bersih. Iya. Soalnya. Sendiri atau berdua? Berdua sama Sama yang teman. tadi ya? Soalnya kan saya takut gitu ya, kayak Iya, iya kalau sendirian takut di culik gitu ya, Iya, dicekek dicekik, gitu, dicekik. Nah, udah di situ saya turun. Mm-mm. Di aman sih dari lantai 3 sampai di lantai 7 di situ waduh keringat ya, sampai suara-suara yang aneh-aneh gitu ya. Sempat ngedengar suara yang aneh-aneh. Iya. Waduh, Dari lantai itu atau dari atas? di atas. Oh, iya. Dari atas, dari lantai 7. Ya. Mau berangkat masih ada gitu sampai lantai 5 itu suara Kedengaran. gitu. Iya, Iya. kedengaran. Sampai ada kelangkang bayangan gitu ya. Gini kan bayangan saya mah biasa gitu, cuman yang dia mah teng teng teng. Ada gitu. Ada bayangan Cuman lain mungkin yang ngelewatin saya sama temen. Malahan mah teman gini, astagfirullahaladzim gitu. Itu kelangkang siapa gitu, besar sekali gitu. Kata saya, nggak tahu lah, yang penting udahlah, ayo kita turun lah, cepat-cepat ke dasar lah, udah malam nih, udah setengah 12. Ya udah nih turun aja, ayo. Mau pulang takutnya kan mobilnya nggak ada gitu, Ya. pulang ke kontrakannya gitu. Kontrakan.
Saya rusuh di situ. Nah, pas di situ saya kejadian. Kejadiannya gini. Sebelum kejadian kepala pusing. Semua itu apa penglihatan saya poek Rabun mungkin. poek gitu ya, apa Blur mungkin. buram gitu, nggak ada teman, nggak ada yang biasanya. Oh, berarti kosong. Ya? Kosong. Nggak ada kosong, berarti. bangunan itu cuma kosong. Kosong, lepas. Ya. Cuman ada suatu cahaya Mm-mm. yang menghampiri. Entah siapa, cuman gini. Istighbar, istighbar, istighbar. Nah, di situ saya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, udah di situ saya makin berat badan. Malahan teman, lah kemana ini teman saya? Suara ada, temannya nggak ada. Wujudnya nggak ada. Iya. Udah gak kelihatan. Udah di situ pusing, plek saya nggak sadar gitu, nggak sadar, nggak ingat apa-apa gitu ya. Kata teman sih, kalau saya kan nggak tahu gitu ya. Ini mah cerita teman gitu pas bilang sama saya gitu, kamu itu langsung tidur. Cuman pas saya mau digendong, ininya nggak bisa ditilep gitu. Itu kejadiannya jam berapa itu? Setengah 12 Malam. malam. Soalnya lembur kan sampai jam 12 gitu. Iya, Iya, lembur. Nah, udah di situ. Lah, makin panik teman, kata teman gitu ya, udah beres. Jadi lu RSG sendiri udah nggak sadar di situ ya? Iya, udah nggak sadar, nggak inget apa-apa. Nah, pas saya udah itu, saya ingat-ingat di rumah sakit. Udah dibawa ke rumah sakit. Udah di rumah sakit. Nah, udah di rumah sakit. Saya mau turun, saya sadar gitu ya. Sadar. Lah, ini jam berapa? Saya tidur di mana? Astagfirullahaladzim, udah tidur jam 5 subuh. Besok kan kerja gitu. Iya. Lah, saya ini di mana? Saya mau turun, ada dokter. Ya. Gini, pas saya bangun, alhamdulillahirobbil alamin gitu ya. Semuanya bilang gitu. Pada kayak yang senang gitu ya? Iya, sambil air mata turun gitu. Alasannya air mata bisa turun itu gimana? Bisa dijelaskan? Belum ke situ, soalnya kan takutnya kata dokter takut tegang gitu, tambah panik gitu ya. Oh, iya. Nah, saya haus, pengen makan sama minum gitu. Dok, saya pengen makan sama minum, badan lemes, sakit-sakit. Ya udah, mau apa? Mau nasi. Jangan dulu nasi katanya gitu. Kata dokter. Ya jangan dulu nasi. Lah, saya sehat, Dok, nggak kenapa-napa. Ya. Ya udah jangan dulu pakai makan nasi gitu ya. Makan dulu bubur. Nah, di situ saya pemikiran, lah saya sehat gitu ya. Terus saya bingung, kok saya ada di rumah sakit. Itu sempat nggak yang barusan kata Areski kan katanya sadar kok saya posisinya lagi di rumah sakit gitu. Sempat nggak setelah sadar Areski itu nanya dari pihak medis apa sih yang terjadi atau ada apa sih, kenapa sih saya gini gitu? Ya belum sih, saya kan soalnya kan masih lemas gitu ya, belum sempat nanya ke situ. Berarti ditenangin dulu sama Iya, dokternya ditenangin supaya dulu tidak semuanya. kaget Saya mungkin. kan gini ya, posisi saya di tengah ya, di tengah-tengah. Di sini dokter, bidan, sama ini teman-teman saya gitu. Sama yang mandor, bos gitu ya. Sampai yang punya pabrik itu ada di situ. Nah, di situ saya bingung. Nah, di situ saya nanya langsung ke dokter. Dok, lah saya ini kenapa? Udah banyak orang gitu ya, ada bos, ada semuanya pegawai ada di situ, ada berkumpul. Enggak, itu mah enggak apa-apa. Yang penting kamu sehat dulu. Jangan dulu makan nasi, harus bubur. Nah, udah di situ saya mau turun gitu ya, mau turun dari kursi gitu, kursi tidur kayak tempat mayit gitu. Belangkar. Ya.
Blangkar ya. Iya. Dari Blangkar nih. Iya, dari situ saya turun. Lah, saya belum ngeh gitu ya, belum ngeh apa ada Impus. selang Selang impus. oksigen gitu. Saya ketarik sampai jatuh itu apa tabungnya. Iya. Pas gitu tabungnya belentang gitu ya. Aduh. Lah, ini kenapa lagi? Ada oksigen. Nah, udah di situ ntar kalau udah itu udah makan bubur, ntar saya cerita gitu. Iya. Nah, udah di situ semuanya udah beres lah, saya udah makan bubur, Iya. udah minum obat, udah di situ. Nah, kamu kesini, semuanya itu sampai ngerumpi gitu ya di tempat itu. Saya di tengah gitu, di tengah-tengah. Soalnya kan penasaran gitu ya, mungkin dia penasaran, saya apalagi saya gitu ya, penasaran banget. Nah, saya tanya sama dokter, lah dok, kenapa saya ada di sini? Nah, jadi gini, dokter nanya gitu ya sama teman yang pas saya kejadian. Iya. Nah, dokter mau tanya, yang tadi sama anak ini siapa? Ngacung gitu ya. Saya, ya. Kesini dulu. Ini kejadiannya dari awalnya kenapa? Dia ngelihat seorang kakek-kakek. Yang kedua, tangan. Nah, yang ketiga, saya pas itu mau pulang gitu ya, tengah malam, mau pulang ke bawah, dia udah nggak sadar gitu. Sampai tangannya keras gitu, nggak bisa. Iya. Nah, di situ saya kan panik gitu kata teman gitu. Iya. Di situ saya panik, langsung saya ke bawah lari sampai anak ini ditinggal di atas sendirian Iya. gitu. Nah, di situ lari bilangin sama teman itu Reksi. Kenapa gitu itu nggak sadar gitu. Ininya tangannya gini nih. Gini, keras. Nggak bisa digerakin gini. Nah, udah di situ yang teman itu ke bawah cari teman yang lain Ya, cari buat bantuan. dia mau cari bantuan. Nah, udah di situ pas diangkat itu 4 orang. Pas diangkat nggak keangkat gitu. Berat. Orang ini kok kecil tapi pas diangkat berat. Berat. Iya. Pas berat itu sampai berapa orang? Hampir 6. Saya itu sampai dibawain kayak kain cuman dipanggul gitu. Tandu mungkin. Iya, Iya, iya. mungkin. Yang ditandu gitu. Iya, Mungkin. tandu buat yang gotong-gotong yang Iya. kalau itu Iya, ya. kayak itu saya pas kata teman itu kayak gitu. Nah, pas udah di situ mau di lantai 1 si tempat itunya bolong. Oh, si tandunya itu. Saya sampai kata iya. teman saya yang anak ini sampai jatuh ke bawah. Kainnya ini bolong. Iya, bolong gitu. Sobek, ya. Sampai berat-beratnya gitu. Mungkin kainnya udah rapuh. Iya. Ya, nggak mikir ke situlah. Yang penting mah anak ini dibawa dulu ke mobil, Selamatkan dulu ya. selamatkan dulu sampai udah di situ. Saya dibawa, kata teman dibawa langsung ke rumah sakit. Gitu. Nah, udah di situ saya bangun kayak tadi ya. Iya. Ya, Iya. nah udah di situ kata dokter. Nah, saya nanya lagi sama dokter. Lah, Pak, kejanggalan saya di mana? Iya. Kok saya sampai gini? Nah, gini ya. Sampai sambil nangis ini mah. Iya. Sampai Cimata itu sampai ke sinilah semuanya gitu. Pas saya jadi aduh berat juga mau nyeritainnya, kamu benar-benar udah sembuh, sehat. Saya kuat gitu. Ya, siap. Ya udah gini nih, jadi gini. Nah, kamu astagfirullahaladzim. Saya nggak kuat gitu ya. Sampai Gimana? Sabar. sampai saya Sabar. Iya. Bisa. Istighfar. Istighfar dulu.
Kata dokter, Ya. saya udah nggak ada jantung gitu ya, detak-detak jantung. Astagfirullah. Diponos dokter seperti begitu. Pantesan saya ya lihat. Pas saya lihat ya orang-orang gitu ya, Ya. sampai orang-orang nangis gitu ya, lihat saya kayak gitu. Berarti bisa dijabarkan bahwasanya ketika dibawa ke rumah sakit itu mungkin kata dokter udah nggak ada detak jantungnya dan gitu. Iya. Mungkin Iya. bisa dijabarkan di sini mengalami mati suri, mungkin kayak begitu. Iya, iya. Ya, yang saya kagetnya gini, kalau dia udah 24 jam nggak ada, udah telepon keluarganya gitu. Udah diponis mungkin. Iya, iya. Ya, Istighfar. istighfar aja. Tapi alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Allah berkehendak lain mah. Iya. Diberi kesempatan untuk kedua kalinya. Nah, itu. Alhamdulillah. Sampai saya ya dari jam berapa, setengah 12 Ya. sadar sampai jam setengah 6. Jam setengah 6 pagi. Iya, kata dokter gitu. Berarti untuk berapa jam? Nah, udah di situ orang tua saya nelpon gitu. Kata orang tua saya, kopi rasanya aneh gitu. Iya. Soalnya pas di rumah sama adek gitu ya, sama adek, dia bukan adek gitu, AA gitu. Udah makan aja gitu. Makan, udah berapa kali mama bilang, makan dulu, belum makan gitu. Oh, mungkin firasat seorang ibu Iya, mungkin proses ya. seorang ibu. Ya. Ngelihat adiknya ini seolah-olah ngelihat ini gitu, Iya. makan suruh makan. Oh, iya. Firasat seorang ibu emang Firasat lebih seorang- tajam gitu ya. Iya. Nah, udah di situ saya biasa-biasa aja. Ma, Ya. saya mah gak kenapa-napa. Saya mah sehat di sini. Mhm. Mungkin saya seminggu lagi mau pulang gitu. Ya, Udah ya. beres kerjaan. Ya. Padahal saya di situ bukan beres kerjaan gitu. Soalnya kan saya takutnya orang tua pas. Jadi pikiran Iya, ya. jadi Iya. pikiran. Soalnya saya belum ada di situ, takutnya ada kenapa-napa gitu. Iya, 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 iya. Oke. Tenangkan dulu. Istighfar. Ngeri sih ya, bagus. ya. Lumayan sih, siapapun kalau emang kejadian kayak gini, ya istilahnya meneteskan air mata pun juga bukan menetes air mata kan sedih, tapi Iya. suatu kebahagiaan Iya, tersendiri. Sebab kebahagiaan apa? tersendiri. Masih dipercaya oleh Sang Khalik untuk hidup yang kedua kali. Kan Iya, gitu. iya. Kalaupun peristiwa ini jadi sama aku pun sama. Pasti kayak begini juga gitu kejadiannya. Pasti nangis juga. Menangis Iya. dalam arti aku nangisnya nangis bahagia, bukan nangis Iya. sedih sebenarnya sih gitunya. Masih diberi kesempatan untuk kedua kalinya. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Iya. taala ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai di situ kan Ya. saya belum pulang gitu ya. Mhm. Belum pulang saya ikut dulu kerja. Soalnya Iya. kan saya bete gitu ya di kontrakan gitu. Ya. Bete saya kerja. Kata orang yang di situ ya, karyawan emang gak ada apa-apa. Cuman kata orang karyawan ini Mm-mm. ada anak mati suri gitu ya. Ya. Hidup lagi. Saya di situ nggak kuat, udah mending gini aja, mending pulang lah. Nggak kuat gitu saya dengarnya Oh, gitu. kuat dengar omongan-omongan yang. Ya, dari orang itu ya mungkin ya. Ya udah di situ saya beres, udah ditanyain sama dokter. Alhamdulillah gitu ya, sama ustadz yang Iya. punya kontrakan itu. Haji sih kalau itu ya. Mm-mm. Haji, saya dibawa ke Cirebon. Bawa ke Cirebon. Untuk Maksudnya bisa dijelaskan Ya takutnya kan ada apa-apa gitu. ada apa-apa sesuatu yang nggak diinginkan atau yang nggak diketahui gitu. iya. Iya. Nah di situ saya udah setelan gitu ya, berangkat ke Cirebon Siap-siap Mang. sama Haji gitu ya, Ustadz gitulah. Saya berangkat gitu naik mobil. Iya. Alhamdulillah di situ saya banyak yang sayang gitu ya sama saya. Antusiasnya bagus. Antusias. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah udah nyampe ke lokasi gitu ya, ke Cirebon. Ya. Sampai apa yang mau nyembuhin saya, Hmm.
Maksudnya di terapi. Dia orangnya bisa gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya bisa di sini bisa bisa mengobati terapi atau bisa kebatinan atau gimana? Kalau katanya sih kata Ustadz dia masih turunan Iya, turunan apa? Wali. iya, 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 Jadi saya dibawa ke situ. iya, iya. Nah udah di situ sampai apa? Saya kan diam gitu ya di rumah yang itu ya yang barin. Nah di situ saya diam. Saya mau salam juga susah. Malah dia mau itu sampai dia mental gitu ya mau ngubarin apa mau nyembuhin saya. Iya. Dia sampai mental jauh gitu. Sampai apa kamar gitu ya lemari itu sampai pecah. Berarti nggak nerima pergesekan. Iya, Ya. ada pergesekan. Pas dia udah itu sampai saya sih sedihnya apa? Yang nyembuhin saya sampai berdarah gitu. Keluar darah. Mau masih korban. Jadi korban ingin ngebantu ini Iya. maksudnya menyembuhkan tapi efeknya Efek- jadi berbalik. jadi muntah berbalik, darah. Oh, iya, iya. Nah, udah di situ dia maksudnya masih dia bisa menghandle cuman pengen ada bantuan gitu. Iya. Telepon temennya deket sih rumahnya gitu temennya gitu yang sama gitu seperguruan Iya, iya. gitu. Dia sampai apa 3 orang yang nyembuhin saya gitu. Yang 2 sama sampai muntah darah yang kedua. Nah, yang ketiga nah di situ bisa apa sampai saya di situ apa lemas badan gitu. Lemas badan sampai alhamdulillah saya bisa dipegang sama yang nyembuhin gitu. Nah, udah di situ saya bilang saya terus di situ apa yang 3 itu ya yang nyembuhin saya. Ya. Dia ya udah ini mah harus dibawa ke curug yang itu yang biasa kata tapi saya kan belum tahu itu Maksudnya di mana gitu mau dibawa kemana saya gitu. Badan lemes gak bisa apa-apa. Iya. Dari rumah kan biasa aja tapi pas udah di situ gak bisa apa-apa. Iya, iya. Badan lemes gitu. Udah di situ saya dibawa ke curug. Saya aneh kok saya harus dibawa ke sini, ini tempat apaan gitu. Nah, udah di situ saya dibersihin. Sampai mandi kembang gitu. Tahu ada kembang lah semuanya ini. Cuman saya pakainya pakai celana doang gitu. Nah, di sini Alessi sendiri sempat nggak nanya sama Ustadz atau ajengan itu atau Pak Haji itu bahwasanya Pak Ustadz sebenarnya apa sih sakit aku ini gitu? Apa sih penyakit aku ini gitu? Udah, Nah, jadi terus gini, kata si Ustadz itu? kata saya, Pak Ustadz, Iya. saya dibawa ke sini ada apa? Keluhan saya ada apa? Maksudnya di raga saya ada apa sampai Ustadz berdarah gitu ya, muntah darah. Iya. Iya. Nah, pas saya udah dimandiin beres, saya dibawa ke tempat dia gitu ya, berkumpul apa Iya. namanya? Pajajaran apa? Padepokan. Oh, padepokan. Sama dia itu dibawa ke padepokan. Nah, di situ alhamdulillah gitu ya. Guru-gurunya ada, semuanya itu murid-muridnya ada. Mau ya apa ngingetin sama saya gitu. Lagi pada ngumpul gitu. Ya kata Ustadz gini. Jadi gini, ini efeknya awalnya pasti dia tahu sih kamu kencing ya di tempat itu. Iya, kata saya. Lah kok tahu gitu kejadian saya gitu. Iya, 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 iya. Sampai apa ada kakek-kakek gitu. Harusnya kamu itu terus tuturin itu kakek-kakek Iya. gitu. Nah, pas udah di situ, nah jadi gini, akibatnya kamu kayak gitu, nggak sadarkan diri sampai ya saya muntah darah kata yang nyembuhin. Iya. Ini minta tumbal. Minta tumbal. Oh, perkiraan saya gini.
oh berarti yang tadi itu kecelakaan mungkin ini gitu. Iya. Mungkin bisa jadi yang kecelakaan sampai nggak keterolong itu jadi tumbal, gantinya jadi gitu, jadi gantinya, gantinya iya. Areski ini. Semisalkan kalau nggak ada gantinya mungkin pun Areski ini yang mungkin jadi korban mungkin. Oh iya. Setelah itu, nah di situ untungnya kamu alhamdulillah selamat, ada yang nyamperin, itu kan ada cahaya. Nah di situ saya masih bingung kok tahu gitu. Itu masih alhamdulillah mungkin sesepuh yang udah meninggal, misal keluarga kamu Oh, ada jagaan dari Karuhun juga yang ngingetin di situ. dampingan. Iya, di situ lah. Nah, di situ alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa berdiri gitu ya. Sehat-sehat gitu. Berjalan biasa lah, alhamdulillah. Nah, udah di situ udah saya pulang beres salaman, saya malahan mah gini. Sama saya dikasih sama Pak Haji ya. Dikasih amplop, nggak diterima. Malah dia yang ngasih sama saya gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terus ya pengertiannya juga ya, hamba Allah benar-benar. Jarang-jarang. Iya, yang keluarnya juga itu pas nyembuhin, oh iya lupa, pas ngeluarin itu pas apa yang nyembuhin dia nyabut dari punggung saya barang emas sih, cuman kayak keris gitu. Dari punggung. Iya, kayak keris gitu. Takutnya kan kata itu takut entarnya ada efeknya gitu, takut pas udah beres di sini, di situ pas pulang takut terjadi apa-apa gitu. Nah udah di situ alhamdulillah saya beres semuanya. Nah di situ udah saya pulang sama Pak Haji gitu. Nah di situ udah saya pamit dulu sama bos besar gitu ya yang ada di proyek. Udah di situ, bos saya mau pulang, soalnya orang tua saya lagi ya, takut ada pikiran aneh-aneh gitu. Takut kenapa-napa gitu. Iya, soalnya kan lihat adik saya kayak saya gitu mukanya gitu. Iya. Nah udah di situ ya udah senang, alhamdulillah sampai saya dikasih bonus. Sama si bos sama itu. si bos besar ya. Baik juga. Ya, Baik udah di situ juga, sampai alhamdulillah ya. saya dianterin ke terminal. Iya. Udah di terminal, saya mau ngeluarin ongkos. Udah itu mah buat bekal kamu. Yang ini nih aja dikasih Diongkosin sama si 200. bos juga. Ya. Dikasih bingkisan buat keluarga gitu. Nah, udah di situ alhamdulillah udah saya pulang. Pas saya pulang, saya langsung meluk orang tua gitu. Iya. Tapi ketika si Pak Ustadz ini atau Pak Ajangan atau Pak Haji ini mengobati Areski, setelah itu ada nggak kejadian lain atau udah alhamdulillah beres? Alhamdulillah nggak ada sampai di rumah. Iya, nggak ada terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Nah, udah di situ terakhir. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya, setelah kita mendengarkan cerita yang dialami oleh Mang Reksi sewaktu bekerja di sebuah pabrik, berarti PT ya? PT ya. Sebuah PT yang memang kalau PT besar seperti itu memang sering terdengar juga bahwa Sudah membutuhkan pastinya, ya sudah sudah pasti ada ya. Minta Ya, tumbal. alhamdulillah ya, Mang Reksi diberikan keselamatan juga ya, Alhamdulillah. karena tadi mengerikan juga, sempat berhenti detak jantungnya Mati itu suri ya, beberapa berarti mati suri, sempat mati suri untuk beberapa saat, dan alhamdulillah Mang Reksi bisa bangun lagi dan sehat kembali lagi ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mang Reksi sehat terus ya, Mang Amin, Reksi. amin. Pidoana. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, buat kalian ya yang menyukai video ini dan cerita-cerita berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami oleh seorang narasumber kita, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami ya, HMT Official, dengan cara like, comment, share ya sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya
tidak ketinggalan tayangan-tayangan kami yang baru yang lebih menarik lagi. Mungkin insya Allah kedepannya kita juga akan melakukan ada juga penetralisiran mungkin. Iya. Ya, penetralisiran juga kita, kalaupun dari kalian para subscriber, para viewers kita AMT Official ada yang mempunyai masalah atau terjadinya kejanggalan-kejanggalan entah itu di rumah ataupun di ruangan apapun itu, insya Allah kita siap merapat ya, khususnya daerah Garut mungkin ya. Siap. Khususnya daerah Garut, insya Allah kita siap merapat. Dan bisa kalian hubungi langsung aja ke nomor yang ada di bawah ini ya. Terima kasih mungkin untuk kali ini. Video kali ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mang Reksi. Sehat selalu Mang Reksi ya. Atur nuhun Agus, pisan terima kasih kasar. sudah mendampingi kita juga ya di sini. Atur nuhun pisan Alhamdulillah, kasadaran. ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.